Kuncinya hanya satu di sini, air. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa. Selamat datang di Kabupaten Blora Mustika, tepatnya di lokasi pembangunan bendungan Randu Gunting. Akhir di November 2022. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar ekonomi teknik terkait dengan analisis kelayakan finansial pembangunan bendungan Randu Gunting. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri ada Direktur Samsul Matun, kemudian ada Mutika Majaya, kemudian ada Levana Amelia dan ada Alexander Sujono. Presentasi tugas besar ini meliputi 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua ada data awal, yang ketiga ada proses konversi dan cash flow, kemudian yang keempat ada analisis ekonomi teknik, yaitu NPV, payback period, IRR, DCR, dan analisis sensitivitas. Kemudian yang kelima ada kesimpulan. Nah, yang pertama, latar belakang. Sumber daya air merupakan unsur penting bagi hidup manusia. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan ketersediaan sumber daya air adalah banjir dan kekeringan. Dari permasalahan tersebut, ketersediaan air pada suatu wilayah mutlak harus dipenuhi. Salah satu cara untuk mengupayakan konservasi sumber daya air adalah dengan mendirikan bangunan air berupa bendungan. Bendungan ini sendiri berfungsi untuk menahan air pada suatu lokasi sebelum kembali ke laut, mengendalikan banjir, dan peningkatan suplai air irigasi. Nah, berdasarkan fungsi yang sudah disebutkan, akan dilakukan peninjauan kelayakan investasi terkait pembangunan suatu bendungan, yaitu bendungan Randu Gunting. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan air pada Kabupaten Blora, Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air merencanakan pembangunan bendungan dengan nama Bendungan Randu Gunting. Bendungan Randu Gunting merupakan salah satu PSN yang direncanakan dibangun di Desa Kalinas, Blora, Jawa Tengah, di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR dengan kontraktor PT Wijaya Karya. Tahap perencanaan proyek bendungan Randu Gunting dimulai pada tahun 2016 dan memasuki tahap pembebasan lahan pada tahun 2017 dan direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2022. Sebelum melakukan perhitungan, kita perlu data awal dulu berupa suku bunga, tingkat inflasi, nilai biaya, nilai manfaat, dan pemakaian yang didapat dari website resmi ataupun literatur. Yang pertama adalah suku bunga, BI rate. Adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan dipublish ke publik. Nah, untuk perhitungannya kita gunakan 10 tahun dari 2019 sampai 2021. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk tahun 2019. Dapatkan average BI rate per year-nya 6,58. Kita bersama kanan merupakan rekapitulasi selama 10 tahun. Selanjutnya ada laju inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus karena adanya tekanan dari demand, supply, dan ekspektasi inflasi. Laju inflasi ini didapatkan dari Bank Indonesia, merupakan inflasi bulanan dan terlebih dahulu harus dikonversi menjadi inflasi tahunan menggunakan rumus berikut. Dan di tabel kiri merupakan contoh pada tahun 2011 dan pada tabel di kanan merupakan rekapitulasi laju inflasi per tahunnya. Kemudian ada suku bunga terinflasi. Suku bunga terinflasi atau inflated rate ini digunakan untuk mengubah nilai masa lalu sebagai present worth ke masa sekarang dan sebagai future worth dengan mempertimbangkan inflasi berdasarkan data 10 tahun terakhir menggunakan rumus di atas dan di bawah merupakan hasil rekapitulasinya. Oke, baik. Sekarang ada nilai biaya yang merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mengonstruksi bendungan Randu Gunting. Yang pertama itu ada biaya perencanaan dan juga yang kedua ada biaya konstruksi. Di sini kami sudah mengikutkan PPH, pajak penghasilan, serta PPN yang merupakan pajak pertambahan nilai 10% untuk setiap biayanya. Kemudian ada nilai biaya investasi yang merupakan rekapitulasi jumlah akumulasi dari pembebasan lahan yang tadi, serta biaya perencanaan dan juga konstruksi. Kemudian detailnya dapat dilihat pada tabel pada slide. Kemudian ada juga biaya operasi dan maintenance yang diambil secara annual. Kemudian kalau ada biaya, tentu harus ada revenue untuk menentukan bahwa ia layak ataupun tidak. Nah, karena ini merupakan infrastruktur publik, ini merupakan proyek pemerintah, pemasukan yang diperoleh itu bukanlah revenue untuk pemerintah, melainkan sebuah kuantifikasi dari kemajuan sektor ekonomi setempat, lebih tepatnya, akibat adanya infrastruktur tersebut. Demikian untuk manfaat ekonomi. Boleh next. Kemudian tadi ada pertanian, sekarang ada suplai air minum, dan juga ada manfaat perikanan juga. Boleh next. Selain itu kami juga masukkan bahwa bendungan Randu Gunting ini akan digunakan untuk para wisata. Kemudian sebagaimana juga informasi dari PUPR, Kementerian PUPR, bahwa bendungan ini dapat digunakan untuk mengendalikan banjir, sehingga ada lahan yang diselamatkan, yaitu lahan pertanian dan juga lahan permukiman, bangunan-bangunan permukiman. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari PLTMH. Bendungan ini direncanakan juga untuk membangun sebuah generator listrik. Kalau tadi ada nilai manfaat ekonomi, sekarang ada umur layan yang merupakan parameter penting untuk menentukan kelayakan dari investasi.
Untuk bendungan, kami mendefinisikan umur layannya itu melalui berapa lama tampungan kapasitas mati dari bendungan atau waduk karena dia menampung air yang terisi penuh oleh laju sedimentasi di waduknya untuk tiap tahunnya, atau dapat dikonversi atau dideskripsikan melalui sebuah persamaan seperti pada slide, yaitu T-line merupakan VDS, merupakan Vdate Storage, volume dari storage dibagikan dengan phase sedimentasinya. Sehingga untuk umur layan bendungan Raya Gunting, angka pada layar atau pada slide merupakan hasil dari data teknis yang kami ambil, yang merupakan nilainya itu hasil baginya itu sekitar 49, sekian, dan kami bulatkan menjadi 50 tahun. Kalau dia ada data awal, kemudian sekarang ada proses konversi dan juga perhitungan dari perancangan arus gas. Ini tadi rincian yang tadi, seperti yang teman saya udah bilang, bahwa perencanaan dimulai tahun 2016 dan konstruksinya itu dimulai tahun 2018 sampai, dan kata informasi dari PUPR akan merampung awal dari 2022. Sehingga operasinya, biaya operasi pertama dan revenue semuanya itu diperoleh pada tahun 2023. Karena tahun 2022 itu awal mulai dia mulai beroperasi, itu merupakan tahun ke-0 dari layannya, sehingga sampai 50 tahun ke depannya itu berarti tahun 2072 bendungan ini diasumsikan masih beroperasi. Nah, di sini kami juga mengasumsikan beberapa nilai. Di sini ada kenaikan dari setiap revenue-nya, dan juga pada bagian kanan ada kenaikan dari O&M, di mana setiap tahunnya diasumsikan 1%, dan untuk setiap 10 tahun dari O&M itu diasumsikan 5% sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum lebih tepatnya. Kemudian ada proses konversi. Di sini sesuai ketentuan dari tugas besar, proyek seolah-olah mau dimulai tahun 2021. Di sini kami mengonversi dari tahun 2016 ke 2021 dengan menggunakan inflated interest dari setiap tahunnya sehingga tahun 2021. Sedangkan untuk revenue dan O&M kami menggunakan rata-rata karena tadi dimulainya tahun 2022 diperoleh, sehingga akan dikonversi dengan menggunakan inflated interest average, sehingga yang tadi tahun 2019 menjadi tahun 2021 itu untuk tahun awalnya. Begitu juga berlaku untuk revenue dan O&M-nya. Kemudian ada perhitungan arus kas. Ini merupakan data yang tadi sudah dikonversi. Sebenarnya datanya dipotong sebenarnya sampai tahun 2077 yang sudah dikonversi. Kemudian ini kami juga menggunakan MAR, Minimum Attractive Rate of Return, dengan menambahkan BI rate ditambahkan dengan margin. Sehingga kami isi marginnya asumsikan 5% dan BI rate yang tadi dihitung teman saya itu sekitar 3,53 dan jumlahkan mendapat 8,53. MAR yang tadi telah dihitung kemudian akan digunakan untuk mengonversi nilai-nilai pada rincian harga tadi, rincian nilai-nilai biaya dan juga revenue yang merupakan future value. Kami asumsikan, kami konversikan menjadi present value pada tahun 2021 dengan menggunakan MAR sebagai suku bunga seperti pada persamaan di atas. Kemudian kami menjumlahkan sigma VV untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk total cash flow merupakan akumulasi dari tahun-tahun awal hingga tahun akhir, tahun selanjutnya lebih tepatnya, dari present value untuk setiap tahunnya. Nah, dengan mengplot dari setiap tahunnya nilai present value total untuk setiap tahunnya dan didapatkan diagram berikut. Kemudian dengan akumulasi data dari present values tadi, seperti pada bagian total cash flow, diperoleh diagram sebagai berikut. Selanjutnya akan dilakukan analisis ekonomi teknik untuk menentukan apakah suatu proyek layak atau tidak untuk dijalankan. Analisis ini terdiri dari beberapa macam metode. Yang pertama ada net present value, yaitu meninjau nilai ekivalen masa ini dari arus kasnya melalui pengubahan pengeluaran dan pemasukan yang ada ke tahun masa ini dengan menggunakan nilai suku bunga sebesar MARR dan dijumlahkan. MARR ini dipakai sebagai batas bawah dari suku bunga agar tidak mengalami kerugian. NPV ini dilakukan dengan mengurangi revenue dengan cost dan biaya O&M. Nah, dengan adanya dua jenis proposal, yaitu independen dan dependent proposal, kelayakan alternatif ini bergantung. Yang pertama untuk independent proposal bergantung pada nilai NPV yang lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk dependent proposal dilihat dari nilai NPV yang lebih besar untuk arus kas tinjauan dominan penghasilan dan lebih kecil untuk arus kas tinjauan dominan pengeluarannya. Dan untuk ketentuan kelayakan NPV ini, yang pertama, suatu proyek itu tidak layak dijalankan bila NPV-nya lebih kecil daripada 0. Kedua, dapat dijalankan dalam pertimbangan tidak ada kerugian ataupun keuntungan bila nilai NPV sama dengan 0. Dan suatu proyek layak dijalankan bila nilai NPV lebih besar daripada 0. Untuk proyek pembangunan bendungan ini didapatkan nilai NPV lebih daripada 0, yaitu sebesar 289 miliar, sehingga proyek ini layak untuk dijalankan berdasarkan nilai time value of money-nya. Kemudian analisis yang dilakukan selanjutnya adalah benefit cost ratio, yaitu rasio antara benefit dan cost dari suatu alternatif yang bertujuan untuk menentukan apakah benefit yang didapatkan dari cost yang dikeluarkan menguntungkan. Benefit cost ratio ini menggunakan perhitungan sebagai di bawah, yaitu benefit dikurang cost bernilai lebih daripada 0 atau benefit dibagi cost bernilai lebih daripada 1 agar layak. Nah, sayang benefit cost ratio ini kurang akurat karena benefit yang didapatkan itu bersifat kualitatif, sehingga untuk proyek-proyek yang sangat besar biasanya benefit cost ratio ini tidak dipakai. Benefit cost ratio ini memiliki dua metode. Yang pertama itu metode konvensional dengan rumus sebagai di layar dan metode modified sebagai rumus.
Yang membedakan adalah letak O dan M-nya. Untuk konvensional ada di bagian cost dan untuk modified ada di bagian atas. Ketentuan kelayakan dari BCR ini yaitu sebuah proyek layak bila nilai B min C-nya di atas 0 atau B dibagi C di atas 1 dan dapat dijalankan dengan pertimbangan tidak ada kerugian ataupun keuntungan bila B min C sama dengan 0 atau B dibagi C sama dengan 1 dan tidak layak dijalankan bila B min C di bawah 0 ataupun B dibagi C di bawah 1. Untuk proyek pembangunan bendungan ini didapatkan nilai sebesar 1,2019 untuk BCR konvensional dan 1,7551 untuk metode modified. Jadi proyek ini layak untuk dijalankan karena mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pengeluarannya. Berikut merupakan rekapitulasi tabelnya. Oke, selanjutnya ada metode payback period yang tujuan untuk mengevaluasi aset berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan biaya awal investasi proyek. Ada dua jenis analisis payback period. Yang pertama adalah payback period zero interest, artinya I sama dengan 0%, dan discount payback period dengan I merupakan smart kita, yaitu 8,5%. Nah, waktu payback period ditandai dengan kumulatif cash flow yang bernilai sama dengan 0 pada periode tertentu. Berikut merupakan rumusnya. Nah, setelah kita hitung, didapatkan waktu payback. Jadi pada tahun ke-34, atau lebih tepatnya setelah tahun ke-33 pada bulan ke-9 dalam interpolasi. Artinya proyek tersebut layak. Tabel perhitungannya, payback period discount interest dan discount payback period. Selanjutnya adalah analisis internal rate atau IRR, tujuan untuk mengevaluasi dan memeriksa kondisi finansial proyek. Nah, caranya gimana? Itu menghitung semua nilai NPV, lalu IRR kita asumsikan 1% terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan full fix di Microsoft Excel. Coba men-set nilai NPV menjadi sama dengan 0 dengan mengganti nilai IRR. Didapatkan IRR sebesar 9,654% yang lebih besar daripada MARC, yaitu 8,53%, yang artinya proyek tersebut layak dijalankan. Itu merupakan tabel rekapitulasi dari internal repository. Oke, kemudian kita masuk ke metode berikutnya untuk menilai suatu kelayakan investasi dari proyek, yaitu analisis sensitivitas. Nah, yang pertama, analisis sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepekaran arus kas dipengaruhi oleh berbagai perubahan dari masing-masing variabel penyebab. Kemudian, analisis sensitivitas merupakan analisis yang menunjukkan sejauh mana suatu keputusan atau suatu perubahan akan cukup kuat atau cukup sensitif terhadap perubahan nilai-nilai dalam cash flow proyek. Pada studi kelayakan kali ini, digunakan perubahan nilai present value dari parameter penyusun cash flow sebesar minus 40% hingga 40%. Nah, parameter yang diubah-ubah untuk meninjau sensitivitas proyek adalah revenue dan operation and maintenance cost. Nah, apabila diperoleh nilai akhir NPV lebih dari 0 setelah parameter berubah, maka proyek dinyatakan layak untuk diinvestasikan. Nah, berikut merupakan perhitungan analisis sensitivitas. Nah, perhitungan ini menggunakan parameter awal, yaitu ada 3. Yang pertama, present value dari cost sekitar 1,147 triliun, kemudian present value dari revenue, yaitu sekitar 1,726 triliun, kemudian present value dari operation and maintenance cost sebesar 288 miliar. Nah, rumus perhitungan yang digunakan adalah P absen sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus error, dengan error adalah besarnya perubahan nilai parameter yang akan ditinjau sebesar min 40% hingga 40%. Boleh di next. Nah, hasil peninjauan yang pertama yaitu tinjauan terhadap perubahan revenue. Dan di sini akan ditinjau besarnya perubahan nilai revenue mulai dari min 40% hingga 40%. Nah, didapatkan hasil yang sudah ditabulasikan bahwa nilai NPV untuk min 40% hingga min 20% bernilai negatif atau kurang dari 0. Yang lainnya, mulai dari min 10% hingga 40%, NPV-nya bernilai positif. Kemudian untuk tinjauan terhadap perubahan operation and maintenance cost, di sini diperoleh bahwa besarnya perubahan nilai operation and maintenance cost mulai dari min 40% hingga 40%, nilai NPV semuanya diperoleh lebih dari 0, atau dapat dikatakan apabila perubahan nilai O dan M terjadi mulai dari min 40% hingga 40%, proyek kita layak untuk diinvestasikan. Nah, ini merupakan hasil dari analisis sensitivitas yang sudah diplot dalam bentuk grafik. Tadi diperoleh bahwa berdasarkan adanya perubahan revenue mulai dari min 40% hingga min 20%, atau tepatnya di sini berdasarkan perhitungan pada Excel diperoleh min 17%. Diperoleh bahwa nilai NPV yang didapatkan kurang dari 0, atau dikatakan proyek tersebut tidak layak untuk diinvestasikan apabila terjadi perubahan revenue mulai dari min 40% hingga min 17%. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, perlu dilakukan adanya sedikit adjustment atau penyesuaian untuk membuat proyek ini tetap layak diinvestasikan meskipun adanya perubahan revenue mulai dari min 40% hingga 40%. Nah, berikut merupakan adjustment yang akan dilakukan. Nah, tadi diperoleh bahwa analisis sensitivitas untuk perubahan nilai revenue min 40%, min 30%, dan min 20% memiliki nilai NPV kurang dari 0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perubahan nilai revenue sebesar min 40%, min 30%, dan min 20% dari nilai awal, proyek dikatakan tidak layak.
Nah, sebagai solusi dari permasalahan ini, nilai revenue harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh nilai akhir NPV lebih dari 0 untuk analisis sensitivitas dengan nilai error 40%. Nah, apabila nilai analisis sensitivitas dengan nilai error min 40% ini NPV-nya lebih dari 0 secara otomatis, maka untuk nilai yang perubahan min 30% dan min 20% tentunya akan menghasilkan nilai NPV yang lebih dari 0 pula, dan dengan demikian proyek dapat dikatakan layak untuk diinvestasikan. Nah, setelah dilakukan perhitungan pada Microsoft Excel, proyek tersebut dapat dikatakan layak apabila nilai revenue dinaikkan sekurang-kurangnya hingga mencapai nilai sebesar sekitar 2,393 triliun. Nah, berikut merupakan nilai dari revenue yang sudah di-adjust sehingga menghasilkan analisis sensitivitas yang mempunyai nilai NPV lebih dari 0 semua, baik perubahan revenue maupun perubahan O dan M dengan rentang min 40% hingga 40%. Terakhir ada kesimpulan, boleh next. Pertama, berdasarkan analisis NPV, bahwa proyek pembangunan bendungan Randa Gunting ini sudah memiliki tarif yang layak dengan NPV-nya itu sekitar 289 miliar. Kemudian dari analisis benefit cost ratio, proyek pembangunan bendungan Randa Gunting ini juga sudah memiliki tarif yang layak dengan BCR konvensional 1,2 dan BCR modified-nya sekitar 1,7 yang lebih besar dari 1. Kemudian dari segi analisis IRR atau internal rate of return, proyek pembangunan bendungan Randa Gunting sudah memiliki tarif yang layak juga, yang dibangun dengan nilai IRR itu senilai 9,6 yang lebih besar dari MAR, itu sekitar 8,53%. Kemudian ada dari segi metode payback period, proyek bendungan Randa Gunting juga sudah memiliki tarif yang layak dengan payback periodnya itu terjadi pada tahun ke-34 dalam masa layan 50 tahun. Dan yang terakhir dari segi analisis sensitivitas, bahwa variabel yang paling sensitif terhadap nilai NPV itu ada nilai revenue. Proyek pembangunan bendungan Randa Gunting dapat dinilai tidak layak jika revenue mengalami penurunan sekitar 17% dari estimasi awal. Sehingga proyek bendungan Randa Gunting diharapkan atau disarankan memiliki revenue minimum senilai 2,3 triliun agar dinilai layak dan tidak mengalami kerugian. Oke, boleh next. Dengan demikian, ini merupakan presentasi kami. Terima kasih.